Inilah batas tanah haram kota suci Makkah dan kota Madinah. Disebut tanah haram adalah karena daerah ini diharamkan atas perbuatan zalim seperti memburu binatang, menebang pohon, mencuri hingga membunuh. Apabila sampai melakukan perbuatan maksiat di tanah haram, maka dosanya akan digandakan berkali-kali lipat. Setiap non-muslim juga dilarang memasuki tanah haram Makkah dan Madinah. Dengan kata lain, tanah haram itu tidak bisa sembarangan orang yang melewatinya. Berbeda dengan tanah halal yang boleh siapapun melewatinya. Kota Makkah mempunyai batasan tanah haram yang diberi tanda di dua sisi setiap jalannya. Adapun batasnya yaitu, bagian utara batasnya adalah Tan'im yang berjarak 6 km dari Makkah. Di bagian selatan batasnya adalah Adhah sekitar 12 km dari Makkah. Di bagian timur batasnya yakni Ji'ronah yang berjarak 16 km dari Makkah. Di bagian timur laut adalah Wadi Nakhlah jaraknya 14 km dari Makkah. Lalu di bagian barat dibatasi oleh Syamisi yang berjarak 15 km dari Makkah. Adapun kota Madinah memiliki dua tanda batas. Yang pertama adalah Haram Asyajar, yang berbentuk seperti lingkaran mengelilingi Madinah dari segala arah. Luasnya 12 mil dengan diameter 24 mil. Per mil itu setara dengan 1884 km. Yang kedua yaitu Haram Asyaid. Kawasan ini terletak antara Gunung Air dan Gunung Sur, sedangkan kedua gunung tersebut sudah bukan bagian tanah haram menurut para ulama. Inilah batas tanah yang tidak akan bisa diinjak dan dimasuki Dajjal jelang hari kiamat kelak. Di tempat ini ada ribuan malaikat yang selalu siap sedia menjaga kota suci Makkah dan Madinah dari kejahatan Dajjal. Kelak pada akhir zaman, Dajjal akan mendatangi kota suci Makkah dan Madinah dan berusaha masuk ke dalamnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa Dajjal kelak datang ke Madinah dari arah Gunung Uhud, namun dia tak bisa masuk ke dalamnya. Hal itu lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para malaikat untuk menjaga negeri tersebut. Dajjal beserta bala tentaranya lalu beristirahat di sekitar Gunung Uhud, tepatnya di tempat bernama Sabkhah al-Harf, yaitu kawasan yang pasirnya berasa asin dan tidak ditumbuhi tanaman. Kemudian kota Madinah bergetar sebanyak 3 kali. Inilah yang dimaksud hari pembersihan, yaitu hari di mana ketika itu berguncang, orang-orang kafir, musyrik, serta fasik yang tinggal di dalam Madinah akan keluar dari sana, lalu bergabung menjadi pengikut Dajjal. Sementara yang tersisa di Madinah hanyalah orang-orang mukmin yang bertakwa. Malaikat yang telah diutus oleh Allah akan terus menghadang Dajjal dengan pasukannya. Kemudian Dajjal akan dipukul mundur menuju Syam, dan di sanalah Dajjal nantinya akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Inilah 4 tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Yang pertama yaitu Masjidil Haram di kota Makkah, yang kedua yaitu Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa di Palestina, dan yang keempat yaitu Masjid Ats-Tsur. Lokasi Masjid Ats-Tsur adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah. Tidak diketahui pasti di mana lokasinya. Namun ayat dalam Al-Quran mengacu pada Bukit Tursina yang diperdebatkan dalam tafsir Islam. Sebagian ahli tafsir meyakini bahwa Bukit Tursina berada di Gunung Munajah yang terletak di wilayah Mesir dekat Gunung Musa yang terkait dengan semenanjung Sinai. Ya Allah, semoga kita semua bisa berkunjung ke kota suci Makkah dan Madinah serta bisa beribadah di dalamnya. Amin.